Kita sekarang NLP for Sales. Oh, tahunnya belum saya ganti ya. NLP for Sales kita akan tetap sama mainnya di Aura Batch. Karena ini penting ketika saya munculin di awal di depan, karena ketika Anda bermain sebagai sales, ya, sales itu adalah penjual yang akan menemukan banyak sekali pertentangan, bahkan penolakan, bahkan dihina. Ya, pernah nggak lo jualin ditolak, udah presentasi capek-capek yang beli nggak ada? Sering saya waktu itu. Saya berperan sebagai sales, saya berperan sebagai marketing. Jadi saya merencanakan marketing campaign, habis itu saya juga jualin. Ya, saya yang ke lapangan menawarkan produknya saya berdasarkan dari campaign yang saya lakukan. Waktu itu belum ngerti NLP, belum ngerti gula marketing, tapi udah bonek. Ternyata ada bakat marketing dan sales. Tapi saya lebih mencintai dunia marketing karena menurut saya lebih luas marketing daripada hanya sales untuk ketemu orang. Nah, kenapa basic attitude-nya saya didepankan untuk NLP for Sales? Karena mereka harus punya mental yang kuat, punya attitude yang besar. Ya, banyak orang sales nggak dapet, jewer kuping, blaming orang, ya, excuse ekonomi, denial shame. Ya, banyak UKM-UKM kita punya sales juga kayak begitu. Matilah, selesai hidup mereka. Ya, kita ngajak mereka untuk naik ke atas. Ya, the same thing juga sama. Udah mulai, nggak NLP for Sales, ya. NLP dulu kita bahas. Pengertian NLP apa? Neuro Linguistic Programming. Pemrograman otak menggunakan kata-kata, bukan hanya kata-kata, tapi juga ada visual, ada perasaan, ada semuanya, ya. Model unik bagaimana orang belajar menguasai diri, mengubah perilaku untuk meraih keunggulan di banyak bidang. Salah satu yang kita bahas adalah sales, ya. Source code-nya, ya, ini contohnya tadi kita kalau koneksikan dengan law of attraction, bagaimana Anda mengubah, ini bukan merubah ya, harusnya mengubah pikiran negatif menjadi positif, mereka dapat sertifikasi dan profesionalnya. Dan dibantu dengan NLP, ya. Ya, contohnya yang dapat dihasilkan dengan menerapkan NLP, sumber daya positif kolega atau klien, membantu bisnis mendapatkan lapo, menjadi model terapi, pembinaan, berproses untuk proses mengajarkan orang, menggunakan otak mereka optimal, mengubah pengeja buruk jadi pengeja yang baik, win-win solution bagi orang yang menjual dan klien mereka. Ya, di sini ada 5, ya, tapi saya tadi tambahin di belakangnya nolnya adalah apa? Attitude mereka, punya konsep, punya mindset, punya sama nggak? Ya, basic attitude tadi aura batch, level of comprehension, kesadaran mereka mentally, ya, bagaimana mereka menghadapi untuk pengertian suatu produk. Itu yang masuk ke basic attitude-nya, 3 hal yang tadi saya bagikan. Nah, kenapa yang bedanya NLP for Sales yang diajarkan nama si Jimmy dari William Horton dengan NLP Sales yang lain? Atau lebih ekstrimnya di luar dari NLP, bagaimana program-program sales yang dilakukan berdasarkan NLP untuk proses penjualan. Oke, first thing first, satu, ya. Jadi waktu banyak kita akan menggunakan apa? Satu adalah building rapport, membangun rapport, membangun hubungan. Jadi rapport itu istilah dari bahasa Perancis yang artinya rapport, ya. Bukan rapot yang ada nilai ketika Anda ujian dapat rapornya, bukan. Membangun hubungan atau bahasa Inggrisnya adalah building rapport, dengan kita terjemah jadi membangun rapport, yang berarti adalah membangun hubungan yang baik, membangun hubungan dengan siapa, ya. Ada 2 menurut saya membangun rapport itu, ya, prospek dan customer yang sudah berhasil Anda dapatkan. Karena dua-duanya itu akan mendapatkan penjualan. Ya, ini yang banyak terjadi ketika orang sales, gue dapat closing, udah. Ya, itu terjadi salah. Saya ambil contoh satu.
Waktu itu kita beli mobil Avanza pada satu orang, dan kita berakhir dengan beli 3 Avanza, 2-nya dari keluarga dari bapak saya, satunya lagi saudara saya. Dari satu orang. The same guy selling us 3 Avanza. Ya. Nah, dia membangun hubungan, memberikan servis yang baik, memberikan pelayanan, bahkan udah kita beli sama dia, dibantuin jual, terus beli lagi yang baru sama dia. Can you imagine that? Satu sales mobil, memberikan pelayanan, memberikan servis yang baik, akhir kita membeli 3 mobil, salah satunya kita jual sama dia. Bayangin, dia membangun begitu baik hubungannya sama kita. Ya, very amazing. Ya, kalau Anda mau belajar soal mobil, itu adalah Joe Girard kalau nggak salah. Yang orang mau beli sama dia, harus ngantri sama dia. Dia pindah ke beberapa merek, orang akan ikut beli mobil mereknya. Oke, yang kedua adalah asking questions. Ya, mengajukan pertanyaan. Karena menurut saya, selling is not promoting. Ya. Selling is not presentation. Selling is asking questions, find the needs. Ya, nomor 3-nya. Find the needs and get values. Find the needs from who? Prospek kita, pelanggan kita. Ya, ingat ya, nomor 1 membangun 2 rapport pada 1 prospek yang belum beli sama kita. Yang kedua adalah orang yang sudah beli sama kita. Ya, asking the questions and then find the needs. Ya, ini yang saya bilang, saya kagum sama William Horton, dia ngajarin NLP for sales. Kalau orang nggak mau beli sama lo, jangan paksa beli sama lo. Wow. It's okay for prospect atau client not to buy from you. Ya, ini anti mainstream dengan orang-orang di luar sana yang praktek NLP atau mereka ngubah jadi hypnoselling. Mereka akan memaksakan, menggunakan convincing patterns, menebakkan iya supaya akhirnya orang beli. Di sini enggak. Kalau mereka nggak suka, mereka nggak mau, kita tidak menemukan kebutuhannya dia. Ya, nomor 3-nya itu, kalau nggak menemukan kebutuhan dia, dan kita nggak bisa menghubungkan kebutuhan dia terhadap produk kita, ya udah, nggak usah beli. Tetap kita kembali ke nomor 1, menjaga hubungan baik. Ya, jadi kalau banyak teman-teman MLM ya ikut asuransi terjebak dengan orang yang namanya hypnoselling, orang nggak mau beli, dipaksa, tanda kutip ya, diginin tanda paksa, mereka dipaksa untuk beli produk mereka karena mereka mau closing. Mencari kebutuhannya nggak ada tapi dipaksa. Akhirnya orang nggak senang sama dia, sama si pelakunya atau si salesnya. Akhirnya nomor 1-nya bangun raponya collapse. Ya. Nah, ketika nomor 3 sudah dapat, nomor 4 Anda dapat, baru masuk ke closing area. Oke, ini roadmap-nya dari NLP for sales ya. Kita lanjut lagi, ada 5 prinsip untuk sukses. Mengetahui hasil akhir Anda, take action. Nomor 3, sensitivity yang tinggi, memiliki indera yang tajam. 4, flexibility perilaku. 5, mengoperasikan dari fisiologi dan psikologi yang unggul. 6, pemberdayaan keyakinan untuk sales champion. Ya, setiap klien atau calon klien memulihkan keunikan model mereka sendiri, menemukan cara komunikasi dengan model dunia si klien. Ya, itu yang paling penting ya, harus punya belief ini. Kedua, respect, menghormati model dunia klien Anda. Anda mempengaruhi klien Anda dengan cara menghormati dan menghargai latar belakang klien Anda. Nomor 3, ini yang di NLP, makna komunikasi Anda adalah respon yang Anda dapatkan. Anda secara 100% bertanggung jawab atas apa yang Anda ucapkan. So be careful. Banyak sekali di luar sana mempromosikan dan menjanjikan surga kalau istilah kita ya. Menjanjikan surga asal closingnya jalan ya. Hati-hati di sana. Jangan sampai Anda yang sesat seperti itu memberikan surga pada orang tapi Anda tak bisa memberikan bumi kepada mereka. Ya, be careful Anda.
sorry. Yang keempat adalah tidak ada kegagalan, hanya umpan balik. Jika tidak berjalan dengan baik, berarti gagal. Anda perlu berjalan dengan cara yang lebih baik. There's no failure, only feedback. Orang NLP tahu itu, ya. Nomor 5, pertentangan klien adalah tanda kurangnya rapport. Perlunya Anda membangun dan memelihara kebutuhan hubungan dengan klien Anda terhadap produk atau jasa Anda yang jual. Kalau di NLP kita sebut adanya the resistance is lack of rapport, ya. Karena tidak ada klien yang bertentangan, hanya penjual yang perlu lebih fleksibel, ya. Kita yang harus lebih fleksibel, memahami dan memiliki keahlian dan fleksibilitas dalam melakukan sesuatu, terutama penjualan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha Anda dalam pencapaian tujuan Anda. So itu kerangka jelasnya. Jadi ada tahapan-tahapan ini yang akan kita banyak jelasin dalam pelatihan ini, NLP for Sales. Dan ini udah masuk, berikutnya udah materi. Bagian mana-mana build rapport. Sekilas aja. Ada pertanyaan dari teman-teman yang masih bertahan? Coach, Yes.